Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sugianto. Saya akan melaksanakan pra percakapan of server kepada Ewi Erlina sebagai coach dan Ibu Mary sebagai apa namanya sebagai coach. Kami dari CGP Angkatan 11 Solok Selatan. Baik, assalamualaikum Bu Ewi. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Oke, Sehat, Pak. Gimana kabarnya, Pak? alhamdulillah, alhamdulillah sehat Bu Ewi. Gini Bu Ewi, katanya Bu Ewi akan melakukan koci ya dengan alur tirta. Iya, Pak. Betul. Praktik coaching model Tirta, Pak. Jadi mohon Mm-mm. bantuan Bapak sebagai observer saya nanti ya, Pak ya. Nah, eh, oke Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan Ibu melakukan koci, ada beberapa hal ya apa namanya untuk menyamakan persepsi dulu nih Bu terkait besok ketika Ibu akan melakukan koci terhadap teman Ibu, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching ini Bu? Ya, targetnya sih banyak ya, Pak ya. Karena saya ingin sempurna ya, Pak ya. Namanya saya belajar. Tapi Ah, kesempurnaan itu kan nggak harus langsung ya, Pak. Tapi saya akan berusaha terus gitu ya, Pak ya. Target coaching saya di antaranya, Pak, yang pertama saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching saya. Kemudian mm, yang kedua, saya bisa juga mengidentifikasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh coach saya ini. Dan yang iya. ketiga, eh, saya pun bisa apa namanya bukan membuat ya, saya bisa memunculkan rencana aksi yang dilakukan oleh Iya, coach saya. Dan yang terakhir, komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan oleh coach saya. Itu, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Lalu kompetensi coaching yang akan hendak Ibu kembangkan apa ini? Yang hendak saya kembangkan, saya apa namanya tuh, Pak? eh, Lebih mengarah kepada kompetensi menggali, lebih kepada potensi menggali informasi, Pak. Menggali Oh, informasi mhm, dari coach saya sehingga saya dapat menemukan solusi permasalahan yang terkait dengan coach saya ini, Pak. Dan saya pun dapat membantu memunculkan potensi dari coach saya ini sehingga dia mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada. Terputus. oke, heeh. Oke, Bu ya. Selanjutnya kompetensi apa ini yang akan saya amati nih, Bu? eh Apa namanya ya, selanjutnya Pak, yang pasti saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang baik, Pak. Menjadi pendengar yang Mhm, aktif agar saya dapat mengajukan oke. pertanyaan yang berbobot dan memberdayakan potensi coach saya, Pak. Oh, bagus sekali tuh, Bu. Eee, ya kompetensi yang ingin dicapai baik itu coach maupun untuk coachee, lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa itu, Bu? Eh, Indikator yang ingin saya raih adalah
eh, saya ingin melihat coach saya ini mencari solusi atas permasalahannya dan saya pun juga ingin memiliki keterampilan di dalam melakukan coaching dengan baik, Pak. Seperti itu. Baiklah Bu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang maksimal ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Ina. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya Ibu sekarang? Kalau saya sepertinya hari ini kurang baik ini Bu Ina. Kenapa? Biasanya dirimu ceria. Ini kok kelihatannya kesal aja, bawaannya murung aja. Mana senyummu? Itulah, Bu Ina ada waktu kosong nggak? Saya mau cerita ini kelihatannya. Boleh, boleh. Kebetulan saya sekarang ini lagi kosong ini, Bu. Oke, oke. Kita ceritanya di tempat yang nyaman lah ya. Kita ke ruangan saya aja ya, Bu ya. Iya, oke. Jadi gini Bu, saya mau curhat tapi kayaknya waktunya agak panjang. Kayaknya nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ya, eh, apa ada yang bisa saya bantu ini, Bu? Iya, saya sangat butuh sekali bantuan Bu Ina ini. Soalnya tadi itu saya kan mengajar full. Nah, peserta didik saya itu udah tahu saya capek, udah tahu saya udah ya mumet gitu kan. Aduh, malah ada yang bikin ulah, tidak mau mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Yang tidur lah, yang permisi-permisi lah. Kemudian yang tidak mau mencatat lah, bahkan ada yang bikin saya agak sedikit naik darah. Tidak membuat pekerjaan rumah, padahal sudah 1 minggu saya kasih itu, Bu. Aduh, bagaimana ini? Oh, Saya begitu. eh jadi menurut Ibu, curhat sekarang itu tujuannya apa ya, Bu ya? Aduh, yang pertama tentu saya mau ngurangin rasa stres yang ada di diri saya. Yang kedua, saya ingin solusi gitu loh Bu Ina. Saya nggak mau ini terus-menerus jadi mendarah daging karena tidak bisa saya sampaikan gitu. Iya, 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 iya. Mudah-mudahan ya Bu ya, obrolan ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya. Hmm, terus terang ya Bu, eh, saya kepikiran terus kenapa ya ada beberapa siswa yang seperti itu gitu. Yang ya harusnya kan mereka ikutin aja lah gitu pelajaran sebagaimana mestinya. Ini malah harus beginilah, begitulah gitu. Sehingga ya jadi beban gitu sama saya. Kalau seperti itu Bu, kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran pembelajaran Ibu di kelas? Jadi mungkin cara saya mengajar mungkin ya Bu. Atau mungkin metode saya mungkin kurang menarik ya Bu Ina ya. Kira-kira seperti itulah. Oh, begitu. Kalau seperti itu, menurut Ibu, Ibu harus bagaimana? Diubah mungkin cara mengajarnya atau metodenya saya cari yang baru gitu ya Bu Ina. Supaya lebih bervariasi dan mungkin bisa menarik perhatian mereka agar tidak berkelakuan yang aneh-aneh di dalam kelas. Kalau memang Ibu ingin merubah, perubahan yang seperti apa yang mau Ibu lakukan dalam pembelajaran Ibu? Hmm, mungkin dari awal saya bisa menyusun eh,
modul ajar atau materi ajar atau media pembelajaran yang baru mungkin ya Bu Ina ya. Saya mulai dari yang awal-awal gitu, dari yang pertama yang harus dirubah gitu. Terus menurut Ibu, metode dan model pembelajaran yang akan Ibu coba yang cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Ibu itu apa? Hmm, mungkin saya bisa terapkan mereka apa namanya bermain peran misalnya atau mereka saya berdayakan untuk berdiskusi atau saya kasih problem based learning atau project based learning. Kira-kira mungkin seperti itu ya Bu Ina ya, Ya, divariasikan gitu ya. ya bisa, bisa itu Bu. Terus kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya di pikiran Ibu gitu? Kan kita kan saya kan kita gitu ya ngajarnya kan Gen Z ini Bu ya. Kan mereka tentu hal-hal yang baru yang mereka inginkan. Saya ingin coba pakai TikTok misalnya, Instagram atau snack video mungkin yang saya kaitkan dengan mata pelajaran saya yang bisa memberdayakan mereka kira-kira. Mungkin seperti itu Bu Ina. Bagus itu Bu. Itu kayaknya menarik ini gitu kan. Apalagi anak-anak sekarang ini dia tidak lepas dengan gadget ya Bu ya. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana langkah yang akan Ibu ambil ini? Dipetakan mungkin ya Bu ya peserta didiknya. Saya saya kumpulkan mereka sesuai dengan apa namanya dengan kesiapan belajar mereka mungkin ya. Jadi mereka mungkin nanti dengan mereka sama-sama sesama apa kesiapan belajarnya itu akan Hmm. lebih klop perbestian mungkin ya Bu Ina ya Iya, iya. supaya mereka bisa mendapati kodrat alam dan kodrat zamannya gitu dengan orang-orang yang satu ide dengan mereka. Mungkin seperti itu Bu Ina yang bisa saya lakukan nantinya. Iya, 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 iya. Eh, terus dengan planning yang sudah mantap ini sepertinya dalam pikirannya Ibu Mary, Hmm, kemudian siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut, Bu? Yang pertama saya tentu dengan peserta didik saya. Kemudian saya tentu ingin kemajuan saya itu terlihat ya Bu. Saya bisa minta bantuan rekan sejawat mungkin atau kepala sekolah mungkin kalau beliau mau sekalian lihat supervisi gitu ya Bu ya Iya, untuk iya, lebih bagusnya nanti atau ke depannya seperti itu Bu. iya, iya. Mantap. Terus kira-kira berapa lama target yang mau Ibu rencanakan untuk terlaksananya kegiatan tersebut gitu? Saya inginnya sih secepatnya, Bu Ina. Mungkin saya minggu depan mulai merubah apa namanya, memperbaiki modul ajar. Kemudian saya minggu depannya baru bisa melaksanakan. Karena kan kalau saya maju ke dalam kelas itu tidak pakai persiapan kan itu hal yang sangat mustahil ya, Bu Ina. Jadi Iya. kurang lebih 2 minggu ke depan lah saya bisa menerapkan metode yang variatif itu yang sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik saya. Wah, bagus sekali nih Bu. Ini sepertinya udah matang ini. Memang harus seperti itu ya Bu ya. Hmm. Sepertinya Ibu sudah memang dapat udah menemukan solusinya ini Bu gitu. Bagaimana siswa Ibu ini bisa aktif lagi di dalam pembelajaran Ibu. Mudah-mudahan ya Bu Ina ini berhasil dan terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan curhat saya yang akhirnya saya bisa menemukan solusi dengan bercerita dengan Ibu Ina hari ini. Jadi saya merasa lega gitu. Semangat Bu, tetap semangat ya Bu ya. Ibu ini udah hebat ini saya mendengarnya planningnya gitu kan semangatnya gitu. Mudah-mudahan rencananya akan berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu Ina. Alhamdulillah sekali senang bisa berbagi cerita dengan Bu Ina. Oke Bu, sama-sama. Ini sepertinya udah sore juga ya Bu ya. Kita pulang dulu ya Bu ya. Salam untuk Iya. semuanya ya Bu. Waalaikumsalam.
Ya, mohon Ibunya Pak. gimana nih? Alhamdulillah Pak. Ini mohon komentarnya Pak. Bagaimana coaching saya tadi Pak? Oh, baik Ibu ya, nanti kita sampaikan ya Bu ya. Gini Bu, setelah tadi Ibu melakukan coaching nih, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan coaching tadi Bu? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik Pak. Apa yang Mhm, disampaikan oleh coach saya. Sehingga saya dapat menangkap apa namanya benang merah kata kunci daripada pernyataan coach saya. mhm. Itu tadi Pak. Oh itu tadi. Eee, Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan tadi, Bu? Melakukan coaching ya, tadi? Iya, iya, boleh Pak. Silahkan Pak. Oke, baik. Gini, Bu, menurut saya sih, secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu tadi sudah bisa memposisikan diri Ibu, mendengarkan dengan baik, terus apa namanya lagi, sudah bisa Ibu membuat suatu pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, terus mendapatkan Ibu juga sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kunci, apa namanya, pernyataan kunci supaya Ibu bisa membuat suatu, pertanyaan-pertanyaan berbobot. Gini Bu, menurut Ibu nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Iya, saya ingin apa Pak berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coach saya Pak, sehingga potensi-potensi coach saya itu dapat muncul dan dapat lebih meningkat dan mengembangkan dirinya khususnya dalam pembelajaran gitu Pak. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi gini, Bu, untuk selanjutnya nih, kapan kita bisa bertemu kembali nih, Bu? Sepertinya bulan depan, Pak, saya akan melaporkan nanti bagaimana kemajuan daripada coach saya ini, Pak. Ya, bulan depan ya, Bu, kita akan melakukan, refleksi ya, Bu, ya. Baik, Bu, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk, percakapan ini. Sampai bertemu bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mama Ina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, saya baik, Bu. Gimana juga kabar Ibu? Waduh, kalau saya ini kurang baik, Pak. Lagi banyak masalah ini, Pak. Oh, kenapa, Bu? Kalau boleh, apa namanya, kalau dilihat dari raut wajah Ibu memang ini Ibu lagi buring ya? Lagi banyak pikiran nampaknya ya? Iya, Pak. Em, apa namanya? Apa Bapak punya waktu untuk saya? Kebetulan saya banyak waktu ini, Bu, ada apa namanya, lagi kosong nih, Bu. Alhamdulillah, kebetulan sekali, Pak. Ini Pak, barusan kan saya mengajar jam terakhir. Jadi saya boleh dong curhat Iya, sama Bapak ya. Tapi ini iya, curhatnya Bu. agak lama loh Pak. Ya nggak apa-apa, Bu, ini saya juga masih kosong juga nih, Bu, nggak ada kegiatan sama sekali nih. Tapi saya mulainya dari mana ya Pak ya? Saya jadi bingung. Oh, Ibu lagi bingung rupanya mulainya dari mana ya, Bu, ya? Yang mungkin bisa diceritakan apa yang bisa Ibu keluhkan, apa yang Ibu hadapi pada hari ini mungkin, Bu? Saya sangat bingung Pak. Setiap kali mengajar di kelas, itu ada beberapa siswa yang
kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan, yang saya terangkan. Terkadang saya lelah untuk berpikir terhadap anak-anak ini gitu, Pak. Gitu ya Bu ya. Eh, jadi menurut Ibu dari curhat sekarang tujuannya apa nih Bu? Begini, Pak, beberapa siswa saya itu setiap kali belajar dengan saya itu dia suka mengobrol satu sama lainnya. Dan Mhm. terkadang yang ada yang main HP gitu kan. Terkadang ada yang cuek saja, santai saja. Kadang ada yang tidur di dalam kelas. Oh begitu ya Bu ya. Terus jadi menurut Ibu curhatan sekarang eh, tujuannya untuk apa nih Bu? Saya ingin curhat sama Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk Mhm, permasalahan saya ini, Pak. Biar mhm. saya tidak merasa seperti ini lagi, Pak. Sangat membingungkan saya jadinya. Oh begitu ya Bu ya. Baik Bu, mudah-mudahan dari obrolan ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Eh, Amin, amin. Gimana Terima lagi Bu? kasih ya, terima kasih sebelumnya Pak. Mudah-mudahan lah Pak ya. Tapi terus terang ya Mhm. Pak ya. Saya memang kepikiran terus ini Pak. Kenapa selalu terjadi beberapa siswa di kelas itu untuk agak malas, agak kurang fokus dia menerima pelajaran saya. Mhm. Ada lagi Bu? Ya itulah Pak. Jadi mungkin saya berpikir begini Pak. Apakah metode mengajar saya yang kurang variatif gitu ya, yang Mhm. kurang menarik minat daripada anak-anak ini gitu. Jadi bawaannya tampaknya mereka ini jenuh mendengarkan saya mungkin membosankan bagi mereka gitu Pak. Oh begitu. Kalau seperti itu menurut Ibu, Ibu harus bagaimana? Mungkin saya harus mengubah kali ya Pak ya metode metode mengajar saya di dalam kelas agar lebih variatif, lebih inovatif, agar anak-anak ini bisa lebih minat belajarnya dengan saya, agak lebih aktif dia dalam pembelajaran dengan saya, Pak. Oh seperti itu ya Bu ya. Lalu perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh nih dalam mengajar? Saya akan mencoba menyusun ulang mungkin rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan metode serta model yang tepat dengan kebutuhan anak-anak itu mungkin kali, Pak. Seperti itu. Menurut Ibu, metode-metode apa nih yang metode-metode pembelajaran apa yang akan dicoba yang cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Ibu sendiri? Ya mungkin saya dengan mata pelajaran PPKN ya, Pak ya. Yang mungkin menurut mereka jenuh, Pak. Saya akan mencoba Mhm, dengan metode diskusi, mungkin beberapa permainan, mungkin saya selingi ya Pak ya. Kemudian mungkin iya, ada juga bermain peran dan metode seperti metode discovery learning gitu kan, metode demonstrasi. Bahkan mungkin saya akan memberikan tugas proyek dan kunjungan kepada anak-anak saya ini pada model pembelajaran project based learning-nya, Pak. oh seperti itu ya Bu ya. Eee,
Kemudian kegiatan metode-metode pembelajaran tersebut akan seperti apa Ibu rencanakan? Ya, sesuai dengan apa namanya kemajuan IT dan kodrat zamannya anak-anak ini ya Pak ya. Mhm, Mungkin saya akan memberikan saran kepada mereka seperti bisa mereka dengan sarana TikTok mungkin Pak gitu kan. Kemudian heeh, Reels di FB mungkin di Instagram gitu Pak. Untuk mhm, demonstrasi dan permainan perannya atau bisa juga untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas itu menggunakan kelompok yang sudah saya petakan gitu Pak. Eh, iya iya, dan untuk tugas proyek atau kunjungan karya bisa dengan cara membuat apa namanya pameran kecil-kecilan Pak dengan kunjungan mhm. beberapa kelompok belajarnya. Ada lagi Bu? Mungkin saya rasa saya coba itu dulu Pak. Oh iya. Nah, menurut saya sudah bagus tuh perencanaannya Bu, kayak kalau untuk apanya. Nah sekarang bagaimana tindak lanjutnya Bu, yang akan Ibu lakukan untuk menumpang rencana tersebut atau langkah-langkah awal yang mendasarinya? Iya Pak, saya akan segera mungkin ya melakukan pemetaan ya pemetaan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka Pak. Dengan cara mungkin saya melakukan mengidentifikasi Pak kebutuhan dan Mhm, keinginan daripada siswa-siswa ini di dalam belajar khusus mata pelajaran saya ya Pak ya. Kemudian apa namanya eh, meminta mereka juga untuk menggali mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran saya dan mengkaitkannya dengan masa depannya, Pak. iya. Oh, itu sudah sangat bagus sekali kalau bisa Ibu laksanakan itu, Bu. Lalu, kira-kira nih, Bu, siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut? Yang jelas saya selalu berhadapan dengan anak didik saya itu, Pak, tentu dengan mereka ya, Pak ya, secara langsung. Kemudian Mhm, kalau proses pemetaan itu ya dengan mereka juga saya apa namanya melibatkannya. Dengan begitu, saya akan lebih leluasa mungkin untuk menguraikan kebutuhan belajar mereka, dan saya bisa dengan mudah juga mengidentifikasi latar belakang daripada permasalahan yang terjadi saat ini, Pak. nah iya, Bu. Lalu ini kan Ibu sudah punya nih program-program, ada target-target, nah segala macamnya Ibu ya. Jadi sekarang kira-kira nih Bu, berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana, Bu? Terlaksana dengan baik begitu? Saya rencananya untuk menindaklanjutinya ini, Pak, mungkin butuh waktu sekitaran 2 minggu lah, Pak, gitu kan. Mhm, Mengapa demikian? Mungkin saya akan bisa melihat prosesnya, proses hasilnya juga perubahan daripada anak-anak ini, Pak. mhm. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam Bu Ija, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tapi kurang baik ini Bu sekarang. Kenapa Pak? Kalau saya perhatikan dari tadi Bapak terlihat murung dan kayaknya sedikit-sedikit kesal gitu. Iya nih Bu, ini soalnya saya kebingungan nih. Apakah Ibu ada waktu nih untuk saya mau curhat sedikit sama Ibu? Mungkin ya, walaupun sedikit memakan waktu yang lama mungkin Ibu. Apakah Wah, Ibu ada kebetulan. waktu? Iya, kebetulan Pak, hari ini saya kosong jadwal. Anak-anak udah ada jadwal kelima hingga jam terakhir. Oh iya, jadi apa namanya? Saya sebenarnya Bu lagi kebingungan ini. Ya Pak, silakan. Jadi apa yang bisa saya bantu? Ini saya lagi kebingungan ini Bu. eh dari kemarin dan hari tadi
sangat melelahkan karena banyak sekali anak-anak tadi, apalagi jam terakhir tadi nggak mau bisa konsentrasi, nggak bisa fokus untuk apa namanya, untuk belajar, Ibu. Banyak yang Oh, gitu. tidur-tiduran, banyak yang ribut dan Iya, segala macamnya nih. iya, begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak? Bisa diceritakan lebih lanjut, Pak? Eh, Gini, Bu, saya kan ngajar di banyak, ada 15 jam, 15 lokal nih, Bu. Ada Hmm? 30. Hari tadi bukan 15, tapi hari tadi sungguh full 8 jam mengajar. Jadi Hmm. kebetulan ketika saya mengajar banyak masalah-masalah yang terjadi, seperti anak kurang konsentrasi untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan, banyak yang tidur-tiduran, meribut, dan segala macamnya. Jadi menurut Bapak, apa tujuan pembicaraan kita kali ini? Tujuan pembelajaran apa Pembicaraan kita ya Pak namanya? ya? Mhm. Ya saya ingin curhat sama Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi nih, Bu. Ya Pak, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik ya Pak ya dari permasalahan yang Bapak hadapi. Iya, Bu. Jadi bisa dilanjutkan Pak? Ya, Bu, ini, Bu, terus terang nih, Bu, saya apa namanya, kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa saya di kelas, seolah tidak mau menerima pengajaran dari saya, tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu, Bu. Ya, jadi anak-anaknya sepertinya tidak mau menerima pengajaran ya Pak ya. Jadi kalau Iya, seperti itu, Bu. kira-kira hambatan Bapak untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak menerima pengajaran dari Bapak dengan baik itu apa ya Pak? Jadi gini, Bu, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran yang kurang menarik mungkin ya, Bu. Jadi Mm-mm. siswa ini nggak mau mendengarkan saya gitu. Iya, iya. Oh, begitu. Kalau seperti Mhm. itu, menurut Bapak harus bagaimana? Mungkin saya bagusnya merubah metode pembelajaran mungkin ya, Bu, ya. Iya. Yang lebih kreatif gitu, yang bisa membuat anak itu betah dalam kelas dan menyenangkan mungkin dalam kelas. Mungkin seperti itu ya, Bu, ya. Iya, iya, baik-baik. Lalu, perubahan-perubahan apa saja yang akan Bapak tempuh dalam pengajarannya? Mungkin salah satunya mungkin, Bu, saya ingin apa namanya, saya mau menyusun ulang nih, Bu. Hmm? Eee, Menyusun ulang mungkin perencanaannya, pembelajaran saya, tujuan pembelajaran, terus metode-metode Hmm. pembelajaran yang tepat untuk mereka mungkin ya, Bu, ya. Hmm. Menurut Bapak, metode dan model pembelajaran apa yang akan dicoba yang cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Bapak? Mungkin metode pembelajaran diskusi mungkin ya, Bu, ya. Diskusi, Mm-mm. terus ada gamenya, terus mungkin kalau metode, apa namanya, kalau metode diskusi ataupun, model pembelajaran mungkin mungkin problem based learning atau metode demonstrasi dan segala segala macamnya mungkin ya, Bu, ya. Yang Iya, bisa iya. membuat mereka itu termotivasi untuk lebih semangat belajar, Bu. Iya, baik Pak. Kemudian kegiatan pada metode dan mode pembelajaran tersebut tersebut di kelas akan seperti apa Pak rencananya? Mungkin saya akan mencoba untuk, memulai pembelajaran atau membuat, program pembelajaran mungkin pakai, model atau media TikTok, Hmm? ataupun media, kuisis, belajar yang lebih berdiferensi atau, apa namanya, mencukupi kebutuhan murid mungkin, Bu, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya gitu. Nah,
Itu sangat bagus juga, Pak. Nah, terus selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya? eh Mungkin ya apa itu Bu? Saya akan segera memetakan siswa mungkin Bu berdasarkan kesiapan belajarnya Bu. Siapa yang, Jadi kalau begitu, siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut? yang harus mungkin yang akan saya libatkan mungkin anak-anak apa namanya melibatkan anak-anak langsung Bu dalam kegiatan Mm-mm. survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Jadi bisa dibantu dengan anak-anak ya, Pak ya. Nah, Ya, terus Bu. kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik, Pak? Sebagai evaluasi. Oh, target waktunya mungkin maksimalnya dua minggu mungkin ya, Bu ya. Kira-kira 2 minggu, mudah-mudahan bisa nampak hasilnya, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Memang harus seperti itu. Nah, sepertinya Bapak sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik ya. Iya, Bu. Ya, iya mungkin Bu ya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi eh, apa permasalahan yang saya dapatkan dan terima kasih juga Bu udah mendengarkan curhatan saya, kesusahan saya karena memang tadi saya galau sekali Bu. Capek juga Mm-mm. iya. Iya, iya, betul sekali, Pak. Ya, tetap semangat ya, Pak ya. Iya Bapak Bu. pasti bisa. Iya. Nah, bagaimana perasaannya sekarang, Pak? Alhamdulillah Bu, udah lega sekali. Udah lega Iya, dan sudah mulai bahagia lagi lah. iya, alhamdulillah ya, Pak ya. Nah, mungkin Ya, pertemuan kita bisa kita lanjutkan nanti lagi, 2 minggu lagi saya lihat ya, Pak ya. Mungkin iya Bapak Bu. kalau ada kesulitan masih bisa menemui saya. Nah, kita masih bisa berdiskusi. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama Bu.